Oke. Selamat tahun baru, hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Sekarang kita memasuki tahun yang baru, tentu penuh dengan harapan-harapan baru. Kita mulai dengan sedikit review di 2018. Kita ingat bahwa 2018 adalah tahun yang penuh dengan tekanan eksternal. Kita melihat bahwa ekonomi Amerika adalah satu-satunya yang menguat, sementara negara lain mengalami pelemahan ekonomi, terutama emerging market. Mata uang dolar US itu menguat tajam karena didukung oleh perekonomian yang meningkat, juga The Fed sangat agresif menaikkan suku bunganya. Tidak lupa juga ada kenaikan harga minyak yang tajam di 2018 dan ada ketegangan perdagangan antara Amerika dengan mitra-mitra dagangnya. Nah, itu yang terjadi di 2018. Bagaimana dengan 2019? Kita melihat akan ada perbalikan arah di 2019 karena mata uang dolar US itu akan tidak sekuat 2018 akibat stimulus fiskal yang mereda. Dan juga The Fed tidak akan secepat atau seagresif 2018 dalam menaikkan suku bunganya. Kemudian kita melihat secara keseluruhan ekonomi dunia akan mengalami moderasi, tetapi emerging market akan kembali memimpin pertumbuhan menggantikan peranan dari Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan harga minyak? Setelah penguatan tajam di 2018, kelihatannya harga minyak akan menjadi lebih rendah di 2019 ini. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, tahun 2019 berpotensi menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan 2018. Kita akan membahas satu demi satu proyeksi dari indikator utama makroekonomi. Mulai dengan US dollars atau nilai tukar rupiah. Kita melihat bahwa baik Bank Indonesia maupun pemerintah sudah sangat fokus untuk menjaga kestabilan nilai tukar kita. BI misalnya dengan menaikkan suku bunga, dengan aktif melakukan intervensi juga di pasar uang maupun pasar obligasi kita. Dan juga dikeluarkannya instrumen hedging baru, yaitu domestic NDF. Ini sangat membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Sementara pemerintah di lain sisi itu juga menjaga defisit fiskal sangat rendah, hanya 1,76% dari PDB. Ini yang terendah sejak 2011. Jadi kami memperkirakan untuk akhir tahun 2019, rupiah akan berada di posisi antara 13.600 sampai 14.500 untuk 1 dolar Amerika Serikat. Membaiknya nilai tukar rupiah ini juga akan membantu inflasi terjaga tetap rendah, karena barang-barang yang diimpor itu akan dalam tanda kutip menjadi lebih murah dalam rupiah. Nah, kita tahu bahwa pemerintah dan juga BI sangat memperhatikan inflasi dan mengendalikan inflasi supaya terjaga rendah, sehingga pada penghujung tahun 2018 inflasi hanya mencapai 3,1%. Ini jauh di bawah rata-rata 5 tahun terakhir yang 5,1%. Kita baru saja mendengar Pertamina menurunkan harga dari BBM non subsidi, dan kedepannya harga minyak yang lebih rendah itu tentu akan juga berperanan dalam menjaga inflasi tetap rendah. Kita perkirakan untuk tahun 2019 inflasi akan berada di range sekitar 3,7 sampai 4,2%, tetap dalam target koridor BI. Nah, inflasi yang rendah ini tentu akan juga membantu menumbuhkan konsumsi. Dan selain dari inflasi yang rendah, konsumsi juga akan ditopang oleh belanja pemerintah, terutama bantuan sosial yang diperkirakan akan naik 29%, dan juga dana desa yang diperkirakan akan meningkat 22% di tahun ini. Konsumsi ini adalah penopang utama dari pertumbuhan PDB, sekitar 60% dari PDB Indonesia. Sehingga kalau konsumsi meningkat, maka PDB juga diperkirakan meningkat. Pertumbuhan PDB di tahun 2019 kami perkirakan akan mencapai sekitar 5,2% sampai 5,4%. Untuk indikator makro berikutnya, defisit
transaksi berjalan, itu sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menekan defisit ini, terutama untuk mengurangi impor. Jadi misalnya implementasi B20 ini akan mengurangi impor minyak, sehingga defisit perdagangan pun akan berkurang. Juga pemerintah akan mengkaji ulang dan bahkan menghentikan pembangunan infrastruktur yang tidak urgent, tidak strategis, sehingga akan mengurangi impor bahan seperti misalnya besi, baja. Ini akan mengurangi defisit berjalan, dan juga kita perkirakan bahwa current account deficit ini akan berkisar sekitar 2,7 sampai 2,4% di 2019. Sedangkan untuk suku bunga acuan BI, dengan asumsi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 1 sampai 2 kali di tahun 2019, maka suku bunga acuan BI akan berkisar di 6,25% sampai 6,5% di tahun 2019 ini. Dengan membaiknya perekonomian Indonesia, kemudian juga lebih positifnya sentimen dari investor asing terhadap emerging market, valuasi saham Indonesia yang sangat menarik serta laba korporasi yang masih bertumbuh positif, maka ada potensi sangat besar investor asing akan kembali ke Indonesia. Setelah sejak paruh kedua 2017 dan sepanjang 2018 mereka membukukan penjualan bersih dari saham-saham Indonesia. Dan sektor-sektor yang akan diuntungkan adalah sektor-sektor misalnya perbankan, kemudian jangan lupa sektor konsumsi yang didukung oleh belanja pemerintah, saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar, juga yang liquid akan lebih dahulu mendapatkan keuntungan dari kembalinya dana asing ini ke Indonesia. Untuk pasar obligasi, menguatnya nilai tukar rupiah, inflasi yang terjaga, serta pengetatan moneter yang sudah hampir mencapai titik akhirnya, ini akan menjadi faktor pendukung yang kuat bagi kembalinya dana asing ke pasar obligasi Indonesia. Jadi baik saham maupun obligasi kelihatannya akan lebih cerah di tahun 2019 dibandingkan 2018. Minat investor asing terhadap pasar modal Indonesia tercermin dari hasil survei Bloomberg yang dilakukan baru-baru ini. Indonesia merupakan salah satu negara favorit untuk tujuan investasi. Peringkat kita ada di nomor 3 untuk investasi di mata uang dan pasar saham. Sedangkan untuk pasar obligasi kita berada di peringkat 2 terfavorit. Jadi kita bersaing dengan Brasil, Meksiko, dan India. Memang ketegangan perdagangan masih menjadi faktor risiko karena ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga minat investasi. Namun secara fundamental, untuk Indonesia karena tidak terlalu tergantung terhadap ekspor, maka dampak dari pelambatan ekonomi karena perang dagang ini harusnya lebih kecil terhadap Indonesia dibandingkan dampaknya terhadap negara-negara lain. Dengan outlook ekonomi yang positif, pasar saham dan obligasi yang juga sangat menarik, mari kita sambut 2019 dengan semangat baru. Selamat berinvestasi, tetap berinvestasi sesuai dengan profil investasi dan tujuan investasi masing-masing. Sekali lagi, selamat tahun baru 2019, sukses untuk kita semua.